Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Lingkuan, tutup mulutmu. Klan Xiao dan klan kami memiliki perjanjian aliansi. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda membuka mulut untuk menghina mereka? Sun Er berteriak tegas ke arah Lingkuan. Hatinya menjadi cemas saat dia merasakan ekspresi Xiao Yan menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Hehehe, Xiao Jie, kamu tidak perlu marah. Hanya saja saya sedikit belak-belakan. Ling Kuan tersenyum. Dia mengubah kata-katanya hanya untuk tiba-tiba berkata, namun, kepala klan menginstruksikan saya sebelum perjalanan saya bahwa saya harus menanyakan tentang lokasi kunci dari klan Xiao jika saya bertemu Tuan Muda Xiao Yan. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Ling Kuan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda Xiao Yan dapat memberitahu saya? Hati Sun Er bergetar ketika dia mendengar ini, takut Xiao Yan akan mengungkapkan beberapa jejak. Dia baru saja akan menyela ketika Xiao Yan di sampingnya mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu, kunci. Ling Kuan mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi ragu Xiao Yan. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, jangan bilang dia tidak tahu. Sekarang klan Xiao telah hancur, tidak ada yang tahu apakah Hall of Souls telah merebut kuncinya. Akan merepotkan jika mereka sudah mendapatkannya. Aku belum mendapatkan kabar apapun tentang kunci itu setelah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun. Bukankah kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa mendapatkannya dengan mudah? Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hehehe, saya hanya bertanya secara acak. Tujuan utama perjalanan saya ke sini adalah untuk membawa kembali Nona Muda. Hal-hal lain hanyalah cabang. Ling Kuan tersenyum dan segera membungkuk pada Sun Er dan berkata, Nona Muda, tolong. Kepala klan benar-benar merindukanmu. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan baru saja akan menggerakkan kakinya saat Xiao Yan di samping meraih tangannya. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu akan pergi? Xiao Yan GG, saya telah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan telah menunda waktu kepulangan saya beberapa kali. Kali ini, tampaknya saya tidak bisa mendorongnya kembali. Xiao Yan GG, ingat kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya. Anda tidak boleh mengungkapkan berita bahwa Tusi Ancient Gods jadi ada di tangan Anda. Di masa depan, Anda juga akan tahu siapa sebenarnya faksi di belakang Sun Er. Namun, Xiao Yan GG tidak boleh datang dan mencari Sun Er sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melindungi batu giok kuno. Kalau tidak, beberapa orang di klan pasti akan menahanmu di sana. Batu giok kuno di tanganmu memiliki implikasi yang terlalu besar. Sun Er menundukkan kepalanya sedikit sementara bibirnya bergerak dengan lembut. Kelembutan yang membawa suara memohon ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak stabil. Tangan yang memegang lengan Sun Er bergetar sedikit. Xiao Yan GG, Sun Er akan menunggumu. Saya akan menunggu sampai Anda menjadi ahli yang memandang rendah semua orang. Sun Er selalu percaya bahwa Anda akan berdiri di puncak benua. Pada saat itu, klan Xiao yang ditolak akan sekali lagi berdiri di benua karena kamu. Lengan Xiao Yan bergetar berulang kali. Emosinya menjadi kacau karena kata-kata Sun Er. Meskipun dia bukan lagi pemuda impulsif seperti dulu setelah pengalaman yang dibawanya selama bertahun-tahun ini. Mengalami perpisahan seperti ini setelah mengalami pergolakan klannya benar-benar membuatnya merasa tidak bisa menerima keadaan. Selain itu, hanya pada saat perpisahan ini dia dengan jelas menyadari beban seperti apa yang dimiliki wanita muda di depannya di dalam hatinya. Tuan Muda Xiao Yan, inilah misi kami. Oleh karena itu, lepaskan Xiao Jie kami. Ekspresi di mata Ling Kuan perlahan menjadi dingin saat dia melihat Xiao Yan yang memegang lengan Sun Er. Namun, wajahnya masih membawa senyuman yang hangat dan menginspirasi. Xiao Yan benar-benar mengabaikan kata-kata Ling Kuan. Tatapannya menatap tajam ke arah Sun Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan melepaskan lengannya di bawah tatapan jahat Ling Kuan. Namun, saat Xiao Yan hendak melepaskan lengan Sun Er, tangannya tiba-tiba terulur dan membulatkan pinggang yang lembut dan lembut itu. Dia dengan kasar menariknya ke dalam pelukan dan kepalanya terkubur di rambut hitam Sun Er yang mengeluarkan aroma bersih yang samar. Dia bergumam, Sun Er, tunggu aku.
Aku akan pergi dan mencarimu. Saya tidak peduli seberapa besar atau menakutkan faksi di belakang Anda. Kau milikku. Jika saya perlu menghubungi Do Sun agar faksi melihat langsung ke saya akan berusaha untuk menjadi Do Sun. Jika Do Sun tidak mau, maka Do Seng. Jika Do Seng tidak mau, maka Do Di. Nenek moyang klan Xiao bisa mencapai ketinggian itu saat itu. Aku, Xiao Yan, pasti juga bisa. Bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir bawahnya. Pupilnya yang seperti permata berkedip sedikit. Bodoh, jika kamu benar-benar ingin mencapai Dodi, kamu dapat memilih gadis manapun yang kamu inginkan di benua itu. Senyum di wajah Ling Kuan akhirnya ditarik sedikit saat dia melihat Xiao Yan dengan berani menarik Sun Er ke dalam pelukan. Matanya gelap dan sedingin bilah pisau saat mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia perlahan mengencangkan tinjunya. Api seperti zat samar menyembur keluar dari tinjunya. Sun Er dengan paksa melarikan diri dari pelukan Xiao Yan setelah muncul merasakan fluktuasi energi alam. Dia dengan cepat berbicara dengan suara lembut di samping telinganya, "Ingat apa yang telah saya katakan. Setidaknya, jangan berhubungan dengan klan saya sebelum Anda mencapai Dozong." Begitu dia mengatakan ini, Sun Er berbalik dan jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Tubuhnya melayang ke udara sebelum bahunya bergetar sedikit. Sepasang sayap doki berwarna emas cemerlang muncul di punggungnya. Sepasang sayap mengepak dan dia mendarat di salah satu binatang bertanduk 4 bersayap. Akhirnya, dia dibawa oleh yang terakhir di bawah angin kencang, dan terbang menuju cakrawala yang jauh. 9 sosok manusia di belakang Ling Kuan juga dengan cepat melintas ke binatang bertanduk 4 bersayap sebelum akhirnya menyusul dengan cara seperti kilat dan dengan tegas melindunginya di tengah-tengah mereka. Hati Xiao Yan memiliki perasaan yang sunyi saat tatapannya dengan tegas menatap binatang bertanduk 4 bersayap yang secara bertahap menjadi jauh. Dia mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya berhenti di tubuh Ling Kuan yang masih berdiri di tempat yang sama. Dia berbicara dengan lemah, "Bukankah wakil komandan Ling Kuan akan pergi?" "Saya tidak terburu-buru." Ling Kuan tersenyum. Senyumnya berangsur-angsur menjadi dingin saat tatapannya menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Dia dengan dingin tertawa, "Hanya saja aku ingin memberitahumu tentang sesuatu. Dengan prestasimu dan latar belakang klan Xiao yang telah menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya, kamu tidak cukup baik untuk Xiao Jie. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur. Kepala klan sudah menduga bahwa Xiao Jie mungkin memiliki perasaan terhadap Anda. Oleh karena itu, dia telah menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa kata kepada Anda. Lupakan Xiao Jie. Yang terbaik adalah Anda memperlakukan masalah masa lalu itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Xiao Jie memiliki posisi yang sangat penting dalam klan. Hanya orang yang benar-benar kuat di benua yang cukup baik untuknya. Kamu tidak layak." Wajah Ling Kuan mengandung penghinaan yang keras selama 3 kata terakhir itu. Sun Er dicari oleh semua jenius di klan. Dia secara alami termasuk di antara mereka. Namun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menarik Sun Er ke pelukan sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membunuh Xiao Yan di tempat jika dia tidak diperhitungkan oleh kehadiran Sun Er. Sekarang setelah dia menyampaikan pesan, dia secara alami perlu menggali dan mengejek semua yang dia bisa. Menurut anggapannya, secara alami akan menjadi hasil yang paling memuaskan jika dia bisa menggunakan kata-kata untuk menghancurkan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan di depannya tiba-tiba tenang setelah kata-katanya terdengar. Pupil hitamnya yang acuh tak acuh menatap Ling Kuan. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan terserah kamu untuk mencari kesalahan apakah aku cukup baik. Lagi pula, kamu harus cemburu padaku, kan?" Kekejaman di wajah Ling Kuan perlahan-lahan ditarik saat dia melihat Xiao Yan dengan cara yang suram. "Apakah kamu mencari kematian? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong ini karena Xiao Jie melindungi Anda. Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti menghancurkan semut." Xiao Yan dengan acuh tak acuh mempelajari Ling Kuan yang wajahnya menyembunyikan niat membunuh. Cara yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun menyebabkan niat membunuh di dalam hati Ling Kuan menggeliat berulang kali. Dia benci orang seperti semut yang menunjukkan sikap acuh tak acuh ini. Saat niat membunuh Ling Kuan perlahan menyebar, suara samar tua tiba-tiba terdengar di padang rumput. "Wakil komandan, membiarkan kalian semua memasuki akademi dalam sudah merupakan tindakan toleransi yang besar.
Sekarang kamu benar-benar berpikir untuk bertindak melawan siswa akademi kita. Sosok hitam aneh muncul di udara saat suara tua itu terdengar. Itu mengejutkan penatua pertama Sukian. Niat membunuh di tubuh Lingkuan dengan cepat ditarik ketika dia melihat Sukian muncul. Dia menangkupkan tangannya ke arah yang pertama dan tertawa. Apa yang dikatakan penatua pertama? Saya hanya melakukan percakapan dari hati ke hati dengan Tuan Muda Xiao Yan. Baiklah, jangan bertele-tele di depanku. Saya telah memberikan wajah terhebat untuk klan Anda dengan mengizinkan Anda untuk datang dan mencari seseorang. Kamu harus segera pergi sekarang setelah kamu menemukannya. Sukian mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Lingkuan tersenyum ketika dia mendengar Sukian memberi perintah untuk mengusirnya, tetapi tidak membalas. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit ke arah yang pertama sebelum sekali lagi berbalik ke arah Xiao Yan. Dia memberikan senyuman dangkal dan berkata, "Sepertinya kamu belum menyerah. Baiklah, jika Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda bisa datang untuk mencari nona muda Xiao Jie di klan kapan saja. Pada saat itu, wakil komandan ini akan membiarkan Anda menyaksikan celah sebenarnya di antara kami." Bahu Lingkuan gemetar saat mengatakan ini. Sepasang sayap doki merah tua ditembakkan. Sepasang sayap mengepak sedikit sebelum tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Dia akhirnya terbang seperti kilat ke cakrawala, menghilang dari tepi langit dalam waktu singkat. Tubuh Sukian perlahan turun saat dia melihat Lingkuan pergi. Dia mendarat di samping Xiao Yan dan menepuk pundaknya. Dia menghela nafas, "Anak kecil, jangan biarkan orang itu memukulmu. Jika tidak, Anda akan benar-benar menyelaraskan diri Anda dengan niatnya." Klan mereka sedikit berbeda dari orang biasa. Mereka diberkati saat berlatih. Jika seseorang benar-benar mendiskusikan tentang melatih bakat, dia tidak akan bisa menandingi Anda. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk dengan tenang. Dia berbicara dengan lembut, "Jika dia benar-benar berakting sekarang, aku akan membiarkan dia meninggalkan sesuatu bahkan jika aku harus berjuang habis-habisan sampai akhirnya aku terluka parah." Sukian sedikit terkejut dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang diucapkan lembut itu. Dia jelas tahu bahwa yang pertama tidak hanya mencoba menjadi berani, dia mengangguk dan tersenyum ketika dia berkata, "Saya percaya bahwa tidak mengherankan bagi seseorang yang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan Mystic Cloud Sekte, memiliki kemampuan ini." Hehehe, baiklah. Teman kecil, besok adalah waktu untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk menerima pemurnian tubuh seseorang dengan api hati. Jika Anda mampu menahannya, itu akan membuka jalan bagi kemajuan ke kelas Dowang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Hanya dengan menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu bisa pergi ke klan itu dan mencari pacar kecilmu. Sukian menepuk bahu Xiao Yan dan menghibur. Dia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan perlahan menuju hutan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menatap punggung Sukian yang menghilang di dalam hutan. Baru kemudian dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah cakrawala utara yang jauh. Dia bergumam, "Sun Er, tunggu aku." Selain itu, tinju Xiao Yan perlahan terulur dari lengan bajunya. Tetesan darah merembes keluar dari celah di antara jari-jarinya. Kekejaman dan penghinaan terhadap Lingkuan dari sebelumnya tidak berdampak pada Xiao Yan. "Lingqian, benar aku akan mengingat hutang dan penghinaan ini." Xiao Yan secara kebetulan bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jia saat dia kembali ke Pan's Gate. Keduanya melihat wajah suram mantan dan saling memandang. Mereka tidak mengerti siapa yang telah membuat marah orang yang wajahnya selalu membawa senyuman. Tatapan mereka melayang ke punggung Xiao Yan. Hu Jia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia tanpa sadar bertanya dengan suara lembut, "Di mana Sun Er?" Xiao Yan perlahan menghela nafas dan menjawab, "Dia pergi kiri." Wu Hao dan Hu Jia langsung tercengang saat mendengar ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Dia telah kembali ke klannya. Sepertinya dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di pintu masuk utama dan berbicara dengan suara samar. Dia segera mendorong pintu dan masuk. Setelah itu, pintu berbunyi bang dan ditutup rapat. Wu Hao dan Hu Jia menatap kosong ke pintu masuk utama yang tertutup rapat. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah bergaul begitu lama,
Hampir semua orang di dalam Pans Gate tidak memiliki apa-apa selain harga diri dan rasa hormat terhadap wanita muda yang selalu membawa kelembutan dan senyuman. Wajar jika hati mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang kurang sekarang setelah mereka mendengar dia pergi. Sepertinya emosi dari sejumlah besar anggota Pans Gate akan jatuh jika berita ini dirilis. Hu Jia menghela nafas. Wu Hao mengangguk dengan senyum pahit. Dia berbicara dengan lembut, tidak heran aku terus merasa bahwa Sun Er agak aneh akhir-akhir ini. Dia sebenarnya akan pergi. Sepertinya Xiao Yan tidak merasa baik di hatinya. Wu Jia tanpa daya merentangkan tangannya. Dia segera berbalik, berjalan keluar, dan berbicara, lupakan. Saya tidak akan mengganggunya dan membiarkan dia sendirian. Wu Hao mengangguk dan mengikutinya dengan semangat rendah. Kamar kecil yang berisi aroma lembut yang samar masih memiliki sisa aroma wanita muda itu. Tubuh Xiao Yan terbaring di tempat tidur empuk dan perlahan menutup matanya. Kerutan dan senyum bergerak dari wanita muda itu di dalam pikirannya seperti pisau yang menebasnya. Dia menanamkannya secara mendalam ke dalam ingatannya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini saat keindahan itu ada. Hanya sekarang setelah sosok wangi itu pergi jauh, perasaan ini naik dari kedalaman ingatannya yang paling dalam. Itu seperti kekacauan total yang tertinggal di sekitar hatinya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia tahu bahwa sosoknya kemungkinan akan menemaninya selama sisa hidupnya. Aku akan mencarimu. Tangan Xiao Yan yang memegang selimut menegang perlahan saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam ruangan. Akademi dalam yang tenang selama beberapa waktu sekali lagi menjadi hidup keesokan harinya. Ini karena hari ini adalah hari di mana 10 ahli teratas di peringkat kuat dapat memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk menerima api jantung esensi dan memperbaiki tubuh mereka. Semua orang di Akademi Dalam dengan jelas tahu bahwa selama seseorang berhasil menahan kehalusan tubuhnya, itu pada dasarnya akan membuka jalan bagi seseorang untuk maju ke Do Wang di masa depan. Kesempatan seperti itu, yang dapat ditemui tetapi tidak dapat diharapkan, cukup untuk membuat siapapun menginginkannya dan merasa iri. Sekelompok besar anggota dari Pans Gate berkerumun di depan paviliun rumah kecil di dalam Pans Gate. Mereka mengamati pintu yang tertutup rapat dan mengeluarkan bisikan pribadi yang lembut. Berderak, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Semua percakapan pribadi segera berhenti. Banyak tatapan yang menatap ke pintu mengandung panas yang berapi-api dan rasa hormat. Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar di bawah semua tatapan panas. Wajah yang tampak hangat itu menyebabkan semua anggota Pans Gate dibangkitkan dengan kekuatan dan semangat. Sebagai pemimpin sebenarnya dari Pans Gate saat ini, setiap tindakan Xiao Yan akan mempengaruhi roh dari seluruh Pans Gate. Selama Xiao Yan tidak dikalahkan, tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, anggota Pans Gate tidak akan pernah mengakhiri semangat juang dan kepercayaan diri. Wu Hao dan Hu Jia diam-diam menghela nafas lega saat mereka melihat Xiao Yan memulihkan ekspresi aslinya. Jika dia masih bertingkah sepi dan suram seperti kemarin dalam situasi seperti itu, sepertinya dia akan menyebabkan emosi semua orang yang hadir jatuh. Tatapan Xiao Yan melihat ke sekeliling. Setiap kali pandangannya tertuju ke area tertentu, anggota Pans Gate tanpa sadar akan mengangkat kepala dan mengangkat dada mereka. Tatapan mereka sangat panas dan bersemangat. Xiao Yan tersenyum sedikit sambil perlahan mengangkat tangannya. Itu segera jatuh saat suaranya berbicara singkat, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, langkah kaki Xiao Yan memimpin saat mereka berjalan keluar dari Pans Gate. Sekelompok besar anggota Pans Gate berbaris maju dan mengikuti di belakangnya. Dengan kelompok besar yang bergerak, keributan yang mereka timbulkan cukup besar. Banyak tatapan melesat dan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam memimpin, mereka menyadari penyebabnya dan mengikuti di belakang anggota Pans Gate yang bangga dengan wajah penuh iri. Karena penjualan pil obat, gerbang Pan saat ini benar-benar memonopoli seluruh pasar pil obat Akademi Dalam. Bahkan geng obat itu merasa semakin sulit untuk bersaing dengan gerbang Pan mengikuti peningkatan kekuatan yang terakhir. Energi api yang melimpah telah menyebabkan sistem penghargaan dan hukuman energi api khusus di dalam gerbang Pan menjadi semakin sempurna. Oleh karena itu, bahkan beberapa siswa dalam Akademi Dalam yang sudah lama masuk menjadi iri dengan perlakuan yang diterima anggota Pans Gate. Sekelompok besar orang berbaris maju dengan cara yang perkasa dan langsung menuju ke menara pemurnian ki langit yang berkobar.
Mereka bertemu dengan beberapa faksi lain di sepanjang jalan. Namun, momentum dan aura mereka tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Pansgate. Meskipun sebagian besar pemimpin dari faksi lain adalah ahli dalam 10 besar peringkat kuat, mereka tidak berani menunjukkan kebanggaan di depan Xiao Yan. Keberadaan khusus ini yang bahkan bisa mengalahkan Liu Qing ke titik di mana terakhir terluka parah. Bagaimanapun, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan dan Liu Qing tidak bertarung sampai mereka berdua terluka parah, kemungkinan mereka berdua akan menjadi pesaing terbesar untuk 3 tempat teratas. Kelompok Xiao Yan dan Lin Xiuya, yang sama-sama bergegas melakukan kontak saat mereka akan mencapai menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kedua kelompok tersebut dikejutkan saat bertemu sebelum langsung saling sapa. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelompok hanya 20 orang lebih di belakang Lin Xiuya saat mereka saling menyapa. Hatinya mengeluarkan pujian yang tenang. Meskipun jumlah orang dalam kelompok ini tidak sebanyak Pansgate, semua aura mereka disembunyikan sementara cahaya di mata mereka berkedip sesekali. Dari aglomerasi aura di seluruh tubuh mereka, sebagian besar kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang Dowling. Saya pikir ini adalah gigi serigala yang terkenal di Akademi Dalam. Tidak banyak orang tetapi masing-masing dari mereka bisa melawan 10. Ini adalah elit sejati. Sementara Xiao Yan mengamati gigi serigala di belakang Lin Xiuya, tatapan yang terakhir juga sebagian mengarah ke sisi Xiao Yan. Namun, dia tidak melihat sosok yang telah tertanam dalam di benaknya. Kekecewaan segera melintas di matanya. Dia dengan cepat terlibat dalam obrolan dengan Xiao Yan saat mereka dengan cepat berjalan menuju puncak menara, yang muncul di ujung pandangan mereka. Tempat itu sudah ramai oleh sejumlah besar orang pada saat kelompok Xiao Yan tiba. Karena 10 besar peringkat kuat akan memasuki bagian bawah menara, Akademi Dalam telah melarang siswa yang tersisa untuk masuk. Meskipun tindakan ini menyebabkan semua orang mengeluh, mereka juga tahu bahwa ini adalah aturan yang dibuat beberapa generasi yang lalu, dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Munculnya kelompok besar Xiao Yan langsung menarik perhatian dari mana-mana. Xiao Yan, yang memiliki reputasi dan prestise saat ini yang tidak kalah dengan Lin Xiuya, secara alami langsung dikenali oleh semua orang. Segera, berbagai suara terdengar di kerumunan. Xiao Yan mengabaikan suara-suara ini. Kelompoknya mengandalkan jumlah mereka yang besar, dan dia seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam kelompok, memisahkan mereka. Akhirnya, mereka menyombongkan diri menuju tanah kosong tepat di luar pintu masuk utama menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Ada area luas di ruang kosong di depan pintu masuk utama. Namun, area semacam ini disediakan untuk penggunaan golongan itu dengan kekuatan yang cukup besar. Gerbang PAN saat ini secara alami memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, kelompok itu tidak terlihat seperti mereka mencari tempat yang bagus sebelum duduk dengan kaki bersilang. Xiao Yan memperhatikan sekelompok orang yang meremas di belakangnya dan tanpa sadar menghembuskan napas. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia juga hanya memiliki kualifikasi untuk berdiri di luar dan menyaksikan faksi-faksi itu menempati posisi terbaik dengan rasa iri. Tidak disangka posisinya saat ini telah ditukar. Hei, Liu Qing juga ada di sini. Tubuh Lin Xiuya tiba-tiba melintas ke sisi Xiao Yan dan duduk sebelum melengkungkan bibirnya ke satu arah saat dia berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya juga mengarah ke arah yang sama dengan Lin Xiuya dan dia memang melihat keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan. Setelah itu, sekelompok orang dengan aura sombong menerobos ke arah mereka sebelum bergegas menuju ke pintu masuk utama. Pemimpin kelompok itu adalah Liu Qing yang membawa tombak pembelah gunung di punggungnya. Di belakangnya adalah Liu Fei, Yao Sheng serta sekelompok pria yang sosoknya cukup kuat dan auranya tidak lebih lemah dari anggota gigi serigala Lin Xiuya. Liu Qing merasakan sesuatu saat mata Xiao Yan terfokus pada yang pertama. Memalingkan kepalanya sedikit, matanya bertabrakan dengan mata pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tanah. Empat mata saling memandang dan langkah kaki Liu Qing secara bertahap melambat. Sebagai fokus dari seluruh tempat, setiap tindakannya secara alami menarik perhatian semua orang. Oleh karena itu, banyak tatapan sekali lagi diarahkan ke Xiao Yan. Percakapan pribadi di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang setelah melihat dua lawan ini yang bisa digambarkan dengan ungkapan musuh sering berpapasan. Liu Qing ragu sejenak di bawah fokus tatapan sekitarnya.
Namun, dia memimpin kelompoknya perlahan menuju tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada. Anggota Pansgate di belakang Xiao Yan segera menjadi lebih tegang ketika mereka melihat sekelompok besar Liu Qing berkerumun. Setiap tatapan mereka mengungkapkan permusuhan. Bahkan ada yang menghunus senjatanya. Tindakan kedua belah pihak ini segera menyebabkan suara-suara di sekitarnya menjadi sunyi sepenuhnya. Mereka mengamati kedua faksi yang sepertinya akan terlibat dalam pertarungan intens berskala besar. Langkah kaki Liu Qing berhenti pada jarak sekitar 10 meter dari anggota Pansgate. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang besar dengan aura sombong menghentikan kaki mereka pada saat yang bersamaan. Suara langkah kaki yang teratur mendarat di tanah memancarkan ledakan yang dipenuhi dengan kehadiran yang mengesankan. Liu Qing membawa Liu Fei dan Yao Sheng saat dia perlahan berhenti di depan Xiao Yan. Tatapannya menatap tajam ke wajah pria muda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kamu sangat kuat. Aku telah meremehkanmu." Xiao Yan tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Liu Qing dan berkata, "Saya hanya beruntung." "Keberuntungan tidak ada dalam pertarungan," Liu Qing berkata dengan lemah. Tatapan panas mendidihnya segera beralih ke arah Xiao Yan saat dia berbicara, "Namun, aku memiliki satu lawan tambahan mulai sekarang. Ini adalah hal yang sangat baik untuk saya. Aku akan datang dan mencarimu untuk berdebat jika ada waktu di masa depan." Liu Qing tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berbalik dan membawa semua orang untuk duduk di tempat yang tidak jauh, diam-diam menunggu pintu menara terbuka. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat Liu Qing dan yang lainnya, yang berbalik dan pergi. Orang ini sebenarnya cukup merepotkan. Ada beberapa orang lain yang bergegas setelah pengikut Liu Qing semuanya datang. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, suara angin kencang tiba-tiba datang dari langit. Beberapa sosok tua muncul di luar pintu menara. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah tetua pertama, Suqian. "Hehehe, sepertinya semua orang telah tiba. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu." Tatapan Suqian melihat sekeliling. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat dia melambaikan tangannya. Pintu menara yang berat itu berderit sebelum terbuka perlahan. 11 orang dalam 10 besar peringkat kuat harus mengikutiku. Semua orang tidak diperbolehkan masuk hari ini. Jika tidak, Anda bisa lupa memasukkannya dalam setengah tahun ke depan. Suqian berbicara dengan suara samar sebelum segera mengabaikan semua orang yang dikejutkan oleh hukuman berat ini sampai leher mereka menyusut. Dia segera berbalik dan berjalan menuju menara. Xiao Yan adalah orang pertama yang berdiri setelah melihat punggung Suqian. Setelah itu, dia melangkah ke menara penyulingan Sky Key yang berkobar di bawah banyak tatapan iri. Cahaya terang segera menjadi jauh lebih gelap setelah memasuki menara penyulingan Ki langit yang berkobar. Xiao Yan mengangkat pandangannya hanya untuk melihat Suqian berhenti di tempat ini sepertinya sedang menunggu mereka. Suqian tersenyum pada Xiao Yan ketika dia melihat bahwa yang terakhir adalah yang pertama masuk. Dia menatap ekspresi yang menunjukkan bahwa dia telah pulih ke dirinya yang sebelumnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia diam-diam memuji dalam hatinya, anak kecil ini tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi karakternya juga sekuat ini. Bukan kebetulan dia memiliki begitu banyak prestasi. Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya datang satu demi satu tidak lama setelah Xiao Yan masuk. 11 orang berhenti di depan Suqian. Selain Ziyan, yang memiliki wajah tidak sabar, yang lainnya tampak sedikit antusias. "Hei, Xiao Yan, aku sudah makan semua barangku. Anda harus membantu saya memperbaiki beberapa saat kita meninggalkan tempat ini." Ziyan mengabaikan Suqian saat dia melompat ke sisi Xiao Yan. Dia menarik lengan bajunya sambil mengayunkan ekor kuda poni ungu pucatnya dan bergumam, "Aku paling benci datang ke menara ini." "Iya." Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa wujud asli Ziyan adalah magical beast. Oleh karena itu, dia memiliki mentalitas yang menolak api. Apa yang disebut essence Heart Flame tidak memiliki banyak dampak pemurnian padanya. Bagaimanapun, dia sudah maju ke kelas Dowang. Tak ada gunanya membuka jalan lagi. Namun, itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Mampu memurnikan tubuhnya sekali lagi secara gratis akan sedikit banyak memberikan manfaat untuknya.
Karena itu, Ziyan tidak menentangnya. Meskipun dia memiliki karakter yang naif, dia masih bisa membedakan dengan jelas manfaatnya. Su Qian terbatuk pelan dan menatap Ziyan yang tidak peduli sama sekali. Dia segera mengalihkan pandangannya tanpa daya ke arah Xiao Yang dan yang lainnya saat dia berbicara dengan sikap tegas, "Kalian semua harus mengikutiku sepanjang jalan. Jangan berjalan sendiri. Anda tidak boleh berjalan sembarangan setelah mencapai beberapa tingkat terbawah menara. Jangan mengamati sekeliling Anda apapun jenis aktivitas yang terjadi. Jika tidak, saya akan mencabut kualifikasi Anda. Apakah kamu mengerti?" Semua orang agak tercengang ketika mendengar ini, tetapi mereka masih menganggukkan kepala. Melihat bahwa semua orang menganggukkan kepala, Su Qian berbalik dan memimpin jalan di depan. Rute yang diambilnya pun berbeda dengan saat biasanya mereka menuruni menara. Sebagai gantinya, dia memasuki pintu logam yang dibobol Xiao Yan saat pertama kali memasuki menara. Hati Xiao Yan langsung melonjak saat dia melihat Su Qian mengambil rute ini. Dia jelas mengerti bahwa dalam kegelapan di balik pintu besi ini ada lubang yang sangat besar dan dalam. Selain itu, Valen Heart Flame yang sebenarnya tersembunyi di lubang hitam gelap tanpa dasar ini. Xiao Yan mengadopsi emosi yang tidak biasa saat dia mengikuti Su Qian dan memasuki pintu logam yang dijaga ketat itu. Cahaya redup-redup melesat dari dinding, menyinari ruang yang sangat luas di belakang pintu besi hingga cukup kabur. Meskipun cahayanya kabur, itu tidak menghalangi Xiao Yan saat dia melihat lubang besar di tengah ruang yang sangat besar ini. Beberapa orang lainnya juga dengan penasaran melihat sekeliling mereka. Tempat ini adalah suatu tempat yang bahkan Liu Qing dan Lin Xiuya masuki untuk pertama kalinya. Tatapan yang melihat sekeliling berhenti di lubang hitam yang dalam itu tidak lama kemudian. Meskipun hati semua orang dipenuhi dengan keingintahuan, mereka tidak berani sembarangan keluar dari barisan dan pergi untuk memeriksanya ketika mereka mengingat instruksi Su Qian sebelumnya. Tatapan Xiao Yan berhenti di lubang yang dalam dan gelap itu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan paksa menarik pandangannya ke belakang, tatapannya sedikit diturunkan saat dia mengikuti Su Qian di depannya. Rute yang dipimpin Su Qian hanyalah di tepi interior yang luas ini. Oleh karena itu, jaraknya cukup jauh dari tengah. Meski begitu, Xiao Yan dan yang lainnya merasakan suhu yang sangat panas. Mereka berjalan di sepanjang tepi selama beberapa menit sebelum Su Qian membawa semua orang ke dalam terowongan yang agak redup yang perlahan berputar ke bawah. Saat langkah Xiao Yan mengikuti tangga yang berulang kali berliku, dia bisa merasakan bahwa dia dan yang lainnya sedang menuju lebih dalam ke tingkat paling bawah dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Keamanan di tangga terowongan ini sangat ketat, dan cukup untuk membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasa terkejut. Hampir setiap beberapa menit mereka menuruni tangga, seorang penjaga yang berdiri seperti patung akan muncul. Disertai suasana redup di sekitarnya, pengamanan ketat semacam ini menyebabkan beberapa orang diam-diam menelan ludah mereka. Jika mereka tidak terlalu percaya pada Akademi Dalam, kemungkinan beberapa dari mereka akan mencurigai Su Qian membawa mereka ke tempat berbahaya. Sekelompok orang pada dasarnya tidak memiliki mood untuk bercakap-cakap dalam suasana yang menekan seperti ini. Selain suara Ziyan yang berulang kali bergumam kepada Xiao Yan, semua orang yang tersisa memiliki wajah tegang. Seluruh tangga hanya tampak memiliki suara nafas yang berat dan agak berantakan. Perjalanan di bawah atmosfer yang menekan ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dipecah oleh cahaya yang muncul di ujung terowongan yang redup. Kita sudah sampai. Su Qian dengan cepat berjalan menuju akhir. Suaranya yang lemah segera membuat semangat semua orang terbangun. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat sebelum akhirnya bergegas keluar dari terowongan. Langkah kaki semua orang keluar dari terowongan yang redup. Cahaya intens yang menusuk mata menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya terbiasa menutup mata. Namun, mereka dengan cepat membukanya. Wajah mereka segera dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyapu sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat luas dan kosong di dalam menara yang menempati area yang sangat luas. Sekilas, ini pada dasarnya lebih luas daripada level lain di atas. Karena tempat ini tidak memiliki banyak ruang pelatihan, rasanya kosong saat melihatnya sekilas. Tatapan Xiao Yan berpindah-pindah. Sesaat kemudian, berhenti di area tengah. Ada lubang besar yang lebarnya kurang lebih puluhan meter di sana.
Tatapannya perlahan bergeser ke atas dan mata Xiao Yan segera menyipit. Ada lubang yang sangat besar di langit-langit yang tingginya hampir 100 meter yang menghadap ke lubang yang dalam di bawah dengan sangat presisi. Jelas hampir setiap tingkat menara pemurnian ki langit yang berkobar ini memiliki lubang seperti itu dan lubang-lubang ini terhubung satu sama lain. Sepertinya di bagian terdalam ini seharusnya menjadi tempat api hati jatuh berada. Hanya saja aku tidak tahu level mana ini akan menjadi. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Kalian semua harus mengikutiku. Tatapan Suqian melihat sekelilingnya. Dia segera melambai ke Xiao Yan dan yang lainnya sebelum mengangkat kakinya dan berjalan ke area tengah. Tatapan Xiao Yan menjadi cerah saat melihat ini dan yang pertama mengikutinya. Saat dia mendekati lubang hitam di tengah, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan suhu aneh yang menutupi seluruh tubuhnya. Suqian masih lebih dari 20 meter dari lubang yang dalam ketika dia menghentikan langkahnya. Dia melambaikan tangannya dan dua sosok segera melintas dan muncul dari daerah yang tidak diketahui sebelum akhirnya berhenti sekitar 10 meter dari lubang. Tatapan Xiao Yan menatap kedua sosok itu. Kedua orang ini jelas juga merupakan sesepuh dari Akademi Dalam. Namun, mereka tidak sering menampakkan diri di luar. Karenanya, bahkan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kalian semua, duduklah. Suqian menunjuk ke suatu tempat di tanah. Ada 11 platform batu giok yang dibuat khusus di sana. Sekilas, warnanya hijau giok. Xiao Yan dan 10 lainnya buru-buru mengikuti instruksinya setelah mendengar kata-katanya. Masing-masing mencari platform batu giok sebelum duduk. Xiao Yan segera merasakan gelombang kesejukan samar merembes ke dalam dirinya saat pantatnya menyentuh platform batu giok. Saat dia duduk di tempat ini, tampaknya bahkan suhu panas dunia luar pun terisolasi. Suqian akhirnya membalikkan tubuhnya setelah melihat semua orang duduk di platform batu giok. Dia berbicara beberapa kata kepada dua sesepuh dengan suara lembut. Setelah itu, kedua sesepuh perlahan berjalan mendekati lubang yang dalam itu. Tangan mereka membentuk beberapa segel dengan cara seperti kilat sebelum mengeluarkan teriakan lembut dan dalam. Saat jeritan kedua orang itu jatuh, lingkungan kosong dari lubang yang dalam itu tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah itu, lapisan riak energi yang agak ilusi perlahan muncul di hadapan semua orang. Jadi tempat ini juga memiliki segel energi khusus. Sepertinya Akademi Dalam ini memiliki pertahanan yang sangat ketat melawan api jantung yang jatuh. Xiao Yan berbicara dengan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya saat dia menyaksikan riak energi yang tampaknya ilusi, namun sangat kuat itu. Kedua sesepuh memberi isyarat dengan tangan mereka mengikuti permukaan penutup riak energi. Segera, cahaya berwarna putih yang seukuran kepala manusia perlahan keluar dari lubang yang dalam. Akhirnya, merembes melalui riak energi sebelum digantung di tempat sekitar 2 meter dari tanah saat melayang naik turun. Cahaya-cahaya lain datang padam satu demi satu tidak lama setelah cahaya putih pucat pertama menghilang. Sesaat kemudian ada total 11 kelompok cahaya muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Semua orang mengedipkan mata dan mengamati cahaya berwarna putih seperti telur ayam dengan ekspresi ragu. Suqian tersenyum tipis saat melihat kehilangan di wajah semua orang. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, warna cahaya berwarna putih itu dengan cepat menjadi transparan. Akhirnya, itu mengungkapkan sesuatu di dalamnya di depan semua orang. Saat warnanya memucat, hal yang muncul di dalam cahaya itu, yang mengejutkan, apa yang tampak seperti nyala api tak terlihat yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Api ini melingkar dan naik di dalam masing-masing kelompok cahayanya sendiri. Namun, semua suhu tampaknya telah diisolasi sepenuhnya oleh cahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar tidak dapat merasakan panas sedikit pun. Ini adalah Essence Heart Flame. Suqian menatap api yang tak terlihat ini saat dia berbicara dengan lemah. Essence Heart Flame semacam ini sangat sulit didapat. Setiap tahun, kami mengerahkan banyak upaya manusia untuk mendapatkan 3 hingga 4 kelompok. Selain itu, ini juga tergantung pada keberuntungan seseorang. Benda ini tidak banyak berguna bagi orang-orang dari kelas Do Wang ke atas. Namun, itu mampu membuka jalan bagi seseorang di bawah kelas Do Wang untuk naik menjadi Do Wang. Tentu saja, ada juga risiko yang cukup besar. Rasa sakit saat memurnikan tubuh seseorang sangat sulit untuk ditahan. Jika tidak hati-hati, tidak hanya akan gagal,
Tetapi nyala api juga akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh seseorang. Tetua pertama, pemurnian tubuh seseorang dengan esens Heart Flame. Berapa tingkat keberhasilan tahun-tahun sebelumnya? Lin Yan mengangkat tangannya dan dengan hati-hati bertanya. Tingkat kegagalan setiap kelompok dari 10 besar peringkat kuat yang datang ke sini untuk menerima penyempurnaan tubuh cukup tinggi. Setiap kali, sekitar setengah orang gagal. Su Qian menyebutkan dengan santai. Namun, keringat dingin mulai muncul di dahi sebagian orang. Kemungkinan gagal 50% ini sepertinya sedikit tinggi, bukan? Kelas Do Wang adalah garis penentu para ahli di benua itu. Anda semua yang berada di puncak kelas Dowling harus menyadari dengan jelas betapa sulitnya untuk maju ke kelas ini. Jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan, mungkin bagi seseorang untuk berhenti di level ini selamanya. Su Qian melirik Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya saat dia berbicara. Anda dapat memberitahu saya jika Anda tidak berani menerima kehalusan tubuh Anda. Esens Heart Flame ini sangat langka dan berharga. Secara alami akan baik jika kita bisa menyelamatkannya. Su Qian sembarangan berbicara. Semua orang saling berhadapan setelah mendengar ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang penarikan. Seperti yang dikatakan Su Qian, maju ke kelas Do Wang terlalu sulit. Jika seseorang menyerah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, masa depan dengan penyesalan adalah. Karena tidak ada yang berbeda pendapat, kalian semua harus menutup mata dan menenggelamkan pikiran ke dalam tubuh. Jangan teralihkan. Kami akan campur tangan jika terjadi masalah. Su Qian melambaikan tangannya ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. 11 kelompok cahaya terbang menuju dahi semua orang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan dan pecah di depan mata semua orang, yang menatap mereka dengan saksama. Api tak terlihat di dalamnya jatuh dan masuk ke semua orang dari puncak kepala semua orang. Sekian dulu alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.